Puji nama Tuhan, hari ini bersama Yesus Kuatku kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat berjalan di dalam kebenaran. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur atas kasih setiamu. Kami boleh ada saat ini, semua karena kemurahan-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu, kami akan mendengarkan lagi Tuhan. Roh Kudus, biarlah Engkau jamah kami dengan firman-Mu, memberikan pengertian yang baru, pengenalan yang baru lagi Tuhan akan Engkau, Allah yang berkuasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siapkan hati ini untuk ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema You Need God. Kita akan baca pembacaan firman Tuhan kita di dalam Mazmur 105 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Haleluya. Kalau kita melihat di dalam pasal 105 ini adalah sebuah pujian pemazmur atas apa yang Tuhan buat di masa lampau. Pemazmur mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah yang besar di hari-hari yang lalu. Dan kita melihat di dalam ayat 5 dituliskan di sini, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Haleluya. Bagaimana pemazmur mengajak kita juga untuk kita mengingat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah. Dan di sini dikatakan yang pertama, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Berapa banyak perbuatan Allah yang begitu ajaib yang Bapak Ibu Saudara sudah alami di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bersama bahwa satu hal yang begitu ajaib yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita adalah Dia sudah selamatkan kita. Dia sudah tebus kita, Dia sudah bayar segala kesalahan dosa kita dengan darahnya yang mahal. Dengan Dia mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Hal itulah yang harus selalu kita ingat dan jangan pernah kita lupakan. Dan yang kedua dikatakan ingatlah mujizat-mujizatnya. Banyak sekali mujizat-mujizat yang sudah kita alami di tahun yang lalu dan di tahun yang baru ini pun kita akan menikmati mujizat-mujizat Allah, pertolongan Allah. Dan salah satu tanda mujizat Allah yang kita alami sampai hari ini, kalau kita boleh ada, kita dapat menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kehidupan ini, itu semua karena mujizat dan kemurahan Tuhan. Dan di sini pun dikatakan ingatlah penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Penghukuman-penghukuman Allah terdapat di dalam titah-titahnya, perintah-perintahnya. Di dalam firman-firmannya ada teguran-teguran, ada peringatan-peringatan. Dan mungkin di hari-hari yang lalu kita alami teguran-teguran Allah. Dan di sini pun pemazmur mengingatkan kita untuk kita ingat akan hal ini. Di mana kalau Bapak Ibu Saudara mengalami teguran Allah, itu semua untuk membawa kita kembali lagi kepada titahnya, kepada perintah dan kehendak Tuhan. Dan kita lihat di sini kalau hal-hal ini kita ingat selalu ya, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, bahkan juga penghukuman-penghukumannya. Hal itu akan menyadarkan kita, mengingatkan kita selalu bahwa kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita di dalam kehidupan kita selalu memerlukan Tuhan, maka kita akan lihat hal-hal ini akan selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu selalu menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu pemazmur mendorong jiwanya. Dia katakan carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Seseorang yang perlu Tuhan dalam hidupnya
ditandai dengan dia akan mencari Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Dikatakan carilah Tuhan. Nah, kita lihat di sini, carilah Tuhan menandakan kita menempatkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap kegiatan kita, kita mau libatkan Tuhan dan utamakan Tuhan. Jangan sampai pekerjaanmu, sekolahmu, kuliahmu, itu yang menjadi terutama sehingga kita melalaikan jam-jam ibadah, melalaikan persekutuan kita bersama Tuhan. Bahkan jangan sampai hal-hal tersebut membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan mau biar kita mendorong jiwa kita bahwa kita perlu Tuhan setiap waktu. Oleh sebab itu, carilah Dia. Cari Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua dikatakan, carilah kekuatannya. Haleluya. Kita tahu bersama, kekuatan Allah terdapat di dalam firman dan Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu, renungkan firman Tuhan setiap waktu, setiap hari. Bahkan kita mau undang Roh Kudus-Nya memenuhi kita, sehingga Roh Kudus itu akan memimpin kita selalu. Dan kita lihat kalau kita memiliki firman dan Roh Kudus-Nya, kita akan memiliki kekuatan Allah untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan, di mana mungkin banyak tantangan masalah, tetapi kalau kita mencari kekuatan Allah, disitulah kita akan mendapatkan kekuatan baru dan kita dapat berdiri teguh menghadapi segala sesuatu tantangan yang ada di hadapan kita. Dan dikatakan carilah wajahnya. Mencari wajah Allah ini juga berbicara bagaimana kita hidup dalam kekudusan, ya, karena Allah itu Allah yang kudus, Allah yang suci. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Oleh sebab itu Tuhan mau kita berjalan di dalam kekudusan Allah. Dengan cara apa? Kerjakan ketaatan. Ya, saat kita tahu kebenaran firman Tuhan dan kita taat akan firman Tuhan, disitulah kita akan berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam kebenaran Allah. Sehingga di sini dikatakan orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang mencari kekuatannya, orang-orang yang mencari wajahnya. Janji firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 105 ayat 3, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Haleluya. Kalau kita memerlukan Tuhan setiap waktu dalam hidup kita, kita akan cari Dia selalu. Kita akan mencari kekuatannya, mencari wajahnya, sehingga firman Tuhan katakan, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Tidak ada kebahagiaan di dalam dunia ini yang kekal sifatnya. Seluruh dunia mereka mencari kebahagiaan dengan mereka berusaha bekerja di dalam dunia ini. Tetapi kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari biarlah kita mau kerjakan hal ini dengan ketekunan. Ya, lakukan setiap hari. Kita cari Tuhan dalam hidup kita. Sebab itulah tandanya kita memerlukan Tuhan. Haleluya. You need God. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyadarkan kami, mengingatkan kami bahwa kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami, sebab kami tahu dunia semakin hari semakin jahat Tuhan. Oleh sebab itu hanya Engkaulah kekuatan kami. Hanya Engkau yang kami perlu. Dan kami mau Tuhan mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Sehingga seperti janji firman-Mu, kalau kami mencari Engkau, mengutamakan Engkau, mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan kami kesukaan baru, yang memberikan kami kekuatan baru untuk kami melangkah di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati umat-Mu dengan kekuatan, kesehatan. Berkati apapun yang umat-Mu lakukan. Biarlah
tangan Tuhan yang ajaib menyertai dan memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama Yesus aku kuat.